Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan, menjadi titik balik penting dalam perjalanan dakwah Islam. Mari kita renungkan bersama betapa berat ujian yang dihadapi Rasulullah saat itu. Bayangkan, dalam waktu yang hampir bersamaan, beliau kehilangan dua pilar terpenting dalam kehidupan dan dakwahnya. Pertama, wafatnya Abu Talib bin Abdul Muttalib, sang paman yang selama 10 tahun menjadi benteng pertahanan yang kokoh melindungi beliau dari kebengisan dan kekejaman Quraisy. Meski belum masuk Islam, Abu Talib tetap konsisten membela keponakannya dengan segala risiko yang dihadapi. Dialah yang dengan gagah berani menyatakan, "Demi Allah, mereka tidak akan bisa menyentuhmu selama aku masih hidup." Sungguh, pengorbanan Abu Talib tidak ternilai harganya. Kepergian Abu Talib dalam usia 80 tahun meninggalkan luka yang sangat dalam di hati Rasulullah. Beliau kehilangan tidak hanya seorang paman tetapi juga pelindung utama yang selama ini menjadi tameng dari berbagai makar jahat Quraisy. Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, dengan penuh kasih sayang Rasulullah masih berusaha mengajaknya masuk Islam. "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat yang dengan itu aku akan membelamu di hadapan Allah." Namun dengan berat hati Abu Talib memilih tetap pada keyakinan lamanya. Tidak sampai 3 hari berselang, musibah kedua yang lebih berat lagi datang menghampiri. Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta yang selama 25 tahun setia mendampingi, juga berpulang ke rahmatullah dalam usia 65 tahun. Khadijah bukan sekedar istri biasa, tetapi dia adalah sumber kekuatan, sandaran hati, dan partner sejati dalam perjuangan. Dialah orang pertama yang membenarkan kenabian Muhammad, yang menghibur saat beliau gemetar ketakutan setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, dan yang tanpa ragu mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Dalam kesendirian yang mendalam, dengan hati yang remuk redam, Rasulullah memutuskan untuk membawa dakwah ke Taif, sebuah kota yang terletak sekitar 70 km dari Mekah. Beliau berharap bisa mendapatkan dukungan baru dari suku Thaqif yang tinggal di sana. Perjalanan ke Taif ditempuh dengan berjalan kaki, melewati bukit-bukit terjal dan padang pasir yang membakar, ditemani hanya oleh Zaid bin Harithah. Namun apa yang didapat di Taif justru lebih menyedihkan daripada yang bisa dibayangkan. Selama 10 hari penuh, Rasulullah berdakwah dari pintu ke pintu, menemui para pemimpin suku, tetapi yang diterima hanyalah cemoohan dan penolakan keras. Bahkan yang lebih menyakitkan, beliau disuruh pergi oleh penduduk Taif dengan cara yang sangat menghinakan. Anak-anak dan budak-budak disuruh melempari beliau dengan batu hingga kedua kakinya berdarah-darah dan sandal beliau penuh dengan genangan darah. Darah segar mengalir deras dari luka-luka di kaki beliau, membasahi tanah gersang Taif. Dalam kondisi terluka parah, Rasulullah terpaksa berlindung di kebun milik Utbah bin Rubai'ah dan Syaibah bin Rubai'ah. Dengan tubuh penuh luka dan hati yang remuk redam, beliau mengangkat tangan berdoa dengan doa yang sangat mengharukan, yang sampai sekarang membuat setiap muslim yang mendengarnya tidak kuasa menahan nangis. "Ya Allah, kepadamu kukadukan kelemahanku, sedikitnya kemampuanku dan hinanya diriku di mata manusia. Wahai Zat yang maha pengasih dari semua yang pengasih, Engkaulah pelindung orang-orang yang lemah. Kepada siapakah Engkau hendak menyerahkan diriku? Kepada orang jauh yang akan berbuat kasar kepadaku, atau kepada musuh yang Engkau beri kekuasaan atas diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli, namun perlindunganmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah menerangi kegelapan dan yang mengurus semua urusan dunia dan akhirat, dari murkamu turun kepadaku atau kemarahanmu menimpaku. Bagimu segala keridhaan sampai Engkau berkenan. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali denganmu." Dalam keadaan seperti inilah, ketika Rasulullah berada di puncak kepedihan dan kesendirian, datanglah malaikat Jibril membawa kabar gembira dan penghiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah momen di mana malaikat Jibril membangunkan beliau dengan penuh hormat. "Bangunlah wahai Muhammad," seru Jibril dengan lembut namun penuh wibawa. "Malam ini engkau akan melakukan perjalanan agung yang belum pernah dilakukan manusia manapun sebelumnya." Dengan penuh keheranan, Rasulullah dengan 2 sayap di paha belakangnya yang membantunya mempercepat laju larinya. Setiap langkahnya mencapai sejauh mata memandang. Awalnya Buraq memberontak dan tidak mau ditunggangi, namun Jibril segera menenangkannya sambil berkata dengan lembut, "Wahai Buraq, tenanglah. Demi Allah, tidak ada makhluk yang lebih mulia di sisi Allah yang pernah menunggangimu selain Dia."
Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di Masjidil Aqsa, Yerusalem. Di sana terjadi pemandangan luar biasa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh akal manusia. Seluruh nabi dan rasul sejak zaman Adam hingga Isa telah berkumpul menunggu kedatangannya dengan penuh antusias. Ada Nabi Adam dengan wajahnya yang berseri mencarkan kebijaksanaan. Nabi Ibrahim dengan jenggotnya yang putih berkilauan mencarkan keteguhan iman. Nabi Musa dengan tongkatnya penuh mukjizat melambangkan kepemimpinan. Nabi Isa tanpa celah dengan wajah yang bercahaya menandakan kesucian, dan semua nabi lainnya dalam keadaan terbaik mereka, masing-masing dengan ciri khas dan keistimewaannya. Mereka menyambut Rasulullah dengan penuh hormat dan sukacita. Selamat datang wahai saudara kami dan nabi kami. Selamat datang wahai nabi yang penuh berkah. Sambutan hangat dari para nabi ini bagaikan embun penyejuk di tengah dahaga yang membakar. Kemudian terdengar seruan Jibril memanggil untuk sholat berjamaah. Semua nabi berdiri bersaf-saf dengan rapi dan khidmat, namun mereka semua dengan rendah hati mempersilahkan Rasulullah untuk maju menjadi imam. Ini adalah simbol yang sangat kuat bahwa risalah yang dibawa Muhammad adalah penyempurna semua risalah sebelumnya, dan beliau adalah pemimpin tertinggi seluruh umat manusia sepanjang masa. Bayangkan betapa agungnya momen ini. Semua nabi sejak Adam hingga Isa sholat di belakang Muhammad. Setelah sholat, Rasulullah diperlihatkan dua bejana. Satu berisi susu murni yang putih bersih, dan satu lagi berisi khamar yang merah pekat. Dengan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan Allah dalam hatinya, beliau memilih susu. Jibril pun berkata dengan penuh bangga, "Engkau telah memilih fitrah. Andai engkau memilih khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Pilihan ini menjadi simbol bahwa Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan naluri manusia yang suci. Yang sangat bersejarah di Baitul Maqdis, perjalanan agung dilanjutkan ke langit. Inilah yang disebut Mi'raj. Naik melalui 7 lapis langit menuju singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah perjalanan spiritual yang tidak akan pernah terulang dalam sejarah umat manusia. Di langit pertama, Rasulullah bertemu Nabi Adam. Begitu melihat Rasulullah, Nabi Adam langsung menyambut dengan wajah berseri-seri. "Marhaban bibni waladis soleh." Selamat datang putra yang soleh. Nabi Adam kemudian memperkenalkan para pengikutnya dari kanan dan kiri. Yang di kanan adalah penghuni surga dengan wajah-wajah yang berseri. Yang di kiri adalah penghuni neraka dengan wajah-wajah yang muram. Naik ke langit kedua, Rasulullah bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kedua nabi ini saling bersaudara dari pihak ibu dan saling menyayangi. Mereka menyambut Rasulullah dengan penuh hormat dan mendoakan kebaikan untuk umatnya. Nabi Yahya dikenal dengan kesuciannya, sedangkan Nabi Isa dengan mukjizatnya yang luar biasa. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu Nabi Yusuf yang dikaruniai separuh ketampanan manusia. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama di malam yang gelap. Nabi Yusuf menyambut dengan hangat dan berkata, "Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh." Ketampanan Yusuf begitu mempesona, hingga dikatakan bahwa jika seseorang melihatnya, tidak akan bisa berpaling darinya. Melanjutkan ke langit keempat, Rasulullah bertemu Nabi Idris yang diangkat Allah ke tempat yang tinggi. Nabi Idris berkata dengan penuh hormat, "Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh." Nabi Idris dikenal dengan kepandaiannya dalam berbagai ilmu pengetahuan. Naik ke langit kelima,
Rasulullah bertemu Nabi Harun dengan wajahnya yang bersinar dan jenggotnya yang putih mempesona. Sebagai saudara Nabi Musa, Harun menyambut dengan penuh kegembiraan. Nabi Harun dikenal dengan kefasihannya dan diplomasinya. Naik ke langit ke-6, Rasulullah bertemu Nabi Musa. Ketika Rasulullah melewatinya, Musa menangis sedu-sedu. Ketika ditanya tentang tangisannya, Musa menjawab dengan suara bergetar, "Aku menangis karena ada pemuda yang diutus setelahku, ternyata pengikutnya yang masuk surga lebih banyak daripada pengikutku." Tangisan ini menunjukkan kerendahan hati seorang nabi besar. Akhirnya, di langit ke-7, Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, sebuah bangunan megah di langit yang setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat dan tidak pernah kembali lagi. Nabi Ibrahim menyambut dengan penuh kebanggaan, "Selamat datang, anakku yang soleh dan nabi yang soleh." Dari sana, perjalanan berlanjut ke Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon yang sangat besar yang tidak mampu digambarkan keindahannya dengan kata-kata manusia manapun. Daunnya seperti telinga gajah, buahnya seperti tempayan besar, dan cahayanya memancar bagaikan jutaan bintang. Di sanalah Jibril berhenti dengan penuh hormat. "Wahai Rasulullah, inilah batasku. Andai aku melangkah lebih jauh sejengkal saja, niscaya aku akan terbakar." Rasulullah pun melanjutkan perjalanan sendirian menuju hadirat Allah. Di sana, dalam keadaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, beliau menerima perintah solat 50 waktu sehari. Atas saran Nabi Musa yang ditemui dalam perjalanan turun, beliau bolak-balik memohon keringanan hingga akhirnya menjadi 5 waktu dengan pahala setara 50 waktu. Ini menunjukkan betapa Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada umat Muhammad. Tanda-tanda dan peringatan ilahi dalam perjalanan spiritual. Dalam perjalanan pulang dari Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan berbagai pemandangan yang menjadi pelajaran dan peringatan bagi umatnya sampai akhir zaman. Setiap pemandangan ini mengandung hikmah yang sangat dalam untuk renungan kita semua. Beliau melihat sekelompok orang yang terus-menerus memotong lidah dan bibir mereka sendiri dengan gunting dari api neraka. Setiap kali dipotong, tumbuh lagi seperti semula, dan dipotong lagi, demikian seterusnya tanpa henti. Mereka adalah para ahli pidato dan penceramah yang menyuruh orang berbuat baik, tetapi melupakan diri mereka sendiri. Jelas Jibril dengan nada prihatin yang dalam. Betapa banyak di antara kita yang pandai menasehati orang lain, tetapi lupa memperbaiki diri sendiri. Kemudian, Rasulullah melihat orang-orang dengan perut membesar seperti gunung, tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara di sisi lain terdapat makanan enak dan buah-buahan segar yang siap dimakan. Namun mereka justru memilih memakan bara api yang menyala-nyala. Mereka adalah pemakan riba yang meninggalkan yang halal dan memilih yang haram. Terang Jibril dengan suara sedih. Inilah bahaya riba yang menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat. Lalu beliau melihat orang-orang yang memakan daging busuk dan berbau menusuk, padahal ada daging segar yang lezat tersedia. Mereka adalah para pezina yang meninggalkan pasangan halal mereka dan memilih berbuat keji. Jelas Jibril.
Betapa mirisnya melihat manusia memilih kenikmatan sesaat yang penuh dosa daripada kebahagiaan halal yang berkah. Juga, orang-orang dengan kuku dari tembaga membara yang terus mencakar wajah dan dada mereka sendiri hingga hancur berantakan, lalu sembuh dan dicakar lagi, demikian berulang-ulang. Mereka adalah para pemfitnah dan penyebar gosip yang suka memakan kehormatan orang lain, kata Jibril. Fitnah memang lebih kejam dari pembunuhan. Yang paling menyentuh, Rasulullah melihat sekelompok orang yang berkumpul di satu meja penuh hidangan lezat nan nikmat. Namun ada sepotong daging busuk di tengah-tengahnya. Mereka justru hanya memakan daging busuk itu dan meninggalkan hidangan lezat lainnya. Mereka adalah orang yang berzina dengan istri orang lain, padahal mereka memiliki istri yang halal. Jelas Jibril dengan nada menyesal. Pemandangan lain yang tidak kalah mengerikan adalah orang-orang yang memikul kayu bakar yang sangat besar, namun mereka masih menambahnya dengan kayu-kayu kecil. Mereka adalah orang yang memikul dosa-dosa besar, tapi masih menambah dengan dosa-dosa kecil. Jelas Jibril. Ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan dosa kecil sekalipun. Setiap pemandangan ini membuat Rasulullah semakin menyadari betapa beratnya tanggung jawab sebagai pembimbing umat dan betapa pentingnya untuk terus mengingatkan manusia dari berbagai bentuk kemaksiatan. Air mata beliau berlinang menyaksikan nasib umatnya yang durhaka. Dari Yathrib. Setahun setelah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan, pada musim haji tahun ke-12 kenabian, datanglah 12 orang lelaki dari Yathrib menemui Rasulullah secara diam-diam di Bukit Aqabah. Mereka adalah perwakilan dari suku Khazraj dan Aus yang telah mendengar dakwah Islam dari Mus'ab bin Umair yang dikirim Rasulullah setahun sebelumnya. Dengan penuh kesungguhan dan keyakinan yang menggelegar dalam dada, mereka menyatakan masuk Islam dan melakukan baiat atau sumpah setia yang dikenal sebagai baiat Aqabah pertama. Isi baiat ini meliputi komitmen untuk 1. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan menjaga kemurnian tauhid. 2. Tidak mencuri dan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. 3. Tidak berzina dan menjaga kemurnian hubungan antara lelaki dan perempuan. 4. Tidak membunuh anak-anak terutama karena takut miskin. 5. Tidak menfitnah dan menyebarkan kebohongan yang merusak nama baik. 6. Selalu taat kepada Rasulullah dalam segala perkara kebenaran. Rasulullah kemudian dengan penuh hikmah menunjuk 12 naqib atau perwakilan untuk memimpin dan mengawasi komunitas muslim yang baru terbentuk di Yathrib. Di antara mereka adalah As'ad bin Zurarah, pemuda berusia 31 tahun yang sangat bersemangat dan cerdas. Ubadah bin Somit yang dikenal dengan keteguhan prinsipnya dan keberaniannya. Rafi' bin Malik, saudagar kaya yang dermawan dan bijaksana, serta 9 orang lainnya yang masing-masing memiliki keistimewaan. Baiat ini menjadi fondasi pertama berdirinya negara Islam di kemudian hari. Meski hanya diikuti 12 orang, namun mereka kembali ke Yathrib dengan semangat membara untuk menyebarkan Islam. Dalam waktu singkat, hampir tidak ada rumah di Yathrib yang tidak mendengar tentang Islam. Mus'ab bin Umair dengan sabar dan bijaksana mengajarkan Al-Quran dan dasar-dasar Islam kepada penduduk Yathrib. Pengaruh baiat Aqabah pertama ini begitu besar. Dalam setahun berikutnya, jumlah Muslim Yathrib bertambah dengan pesat. Rumah-rumah di Yathrib bagaikan taman yang bermekaran dengan iman dan ilmu.
Setiap hari terdengarlah konspirasi Quraisy dan rencana hijrah yang mengubah sejarah. Melihat perkembangan pesat dakwah Islam di Yathrib, para pemimpin Quraisy semakin khawatir dan geram. Mereka menyadari bahwa basis Muslim di Yathrib bisa menjadi ancaman serius bagi dominasi mereka di Jazirah kala itu yang hanya boleh dihadiri oleh para tetua suku terkemuka. Abu Jahal dengan licik mengusulkan, "Mari kita ambil seorang pemuda dari setiap kabilah." Lalu mereka bersama-sama menyerang Muhammad hingga tewas. Dengan demikian, Bani Hashim tidak akan mampu melawan semua kabilah di Makkah, karena mustahil mereka memerangi semua suku Quraisy. Setuju dengan usulan licik ini, mereka segera merekrut 40 pemuda tangguh dari berbagai kabilah untuk melaksanakan misi pembunuhan tersebut. Mereka merencanakan untuk mengepung rumah Rasulullah di malam hari dan menyerang secara bersamaan saat fajar menyingsing. Rencana ini dianggap paling ampuh, karena dengan melibatkan semua kabilah, Bani Hashim tidak akan bisa menuntut balas. Namun, Allah telah menetapkan rencana lain yang lebih agung. Jibril datang memberitahu Rasulullah tentang konspirasi jahat ini dan memerintahkan beliau untuk segera berhijrah ke Yathrib. "Sesungguhnya Allah telah mengizinkanmu untuk berhijrah," sabda Rasulullah kepada Abu Bakar dengan wajah tenang penuh keyakinan. Malam itu, suasana Makkah begitu mencekam. Para pemuda Quraisy sudah bersiap di sekeliling rumah Rasulullah, menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan misi pembunuhan. Namun, Rasulullah dengan tenang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, memohon perlindungan kepada Allah. Beliau tahu bahwa malam ini adalah malam terakhirnya di Makkah, kota kelahirannya. Dan strategi yang matang, Rasulullah justru menuju rumah Abu Bakar, tempat yang tidak terduga oleh Quraisy. Saat malam semakin larut dan kegelapan menyelimuti Mekah, beliau tiba di rumah Abu Bakar dengan langkah tenang, namun pasti. Dengan suara lembut penuh keyakinan, beliau mengabarkan rencana hijrah. Air mata bahagia mengalir di pipi Abu Bakar. "Aku ikut bersamamu, wahai Rasulullah," tanyanya dengan penuh harap dan cemas bercampur menjadi satu. Mereka memilih rute yang tidak biasa, ke arah selatan menuju Gua Thur, bukan utara langsung ke Yathrib. Ini adalah strategi cerdas untuk mengelabui Quraisy yang pasti akan mengejar ke arah utara. Di tengah malam yang gelap gulita, mereka berdua berjalan kaki menuju gua yang terletak di sebuah gunung sekitar 5 km dari Mekah. Langkah mereka cepat, namun hati mereka tenang karena yakin akan pertolongan Allah. Tidak lama setelah mereka masuk ke dalam gua yang gelap dan pengap itu, para pemburu bayaran yang dikirim Quraisy datang dengan obor menyala-nyala. Suara derap kaki kuda dan bentakan-bentakan mereka terdengar jelas dari dalam gua. Abu Bakar bisa mendengar detak jantungnya sendiri begitu kencang. Abu Bakar berbisik dengan suara bergetar penuh kekhawatiran, "Wahai Rasulullah, andai mereka melihat ke bawah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita." Rasulullah menenangkannya dengan kata-kata yang penuh keyakinan dan ketenangan yang menular. "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Allah kemudian mengirim mukjizatnya yang menakjubkan. Seekor laba-laba merajut sarangnya yang besar dan kokoh di mulut gua dalam waktu singkat. Sepasang burung merpati bersarang dan bertelur di depan gua, dan pohon kecil tumbuh mendadak menutupi sebagian besar pintu gua. Ketika para pengejar melihat ini, pemimpin mereka berkata dengan nada kecewa, "Tidak mungkin ada orang di sini. Sarang laba-laba ini butuh waktu lama untuk terbentuk, dan burung merpati ini tidak akan betah jika ada manusia di dalamnya. Mari kita cari di tempat lain." Mereka pun pergi dengan rasa frustrasi. Sementara di dalam gua, Abu Bakar menangis haru menyaksikan perlindungan Allah yang begitu nyata. Rasulullah menghiburnya,
"Wahai Abu Bakar, Allah benar-benar telah melindungi kita. Percayalah, pertolongan Allah pasti datang." Malam itu menjadi saksi bisu betapa Allah menjaga hamba-hambanya yang beriman. 3 hari 3 malam mereka berada dalam gua yang pengap, disuplai makanan dan informasi oleh putra Abu Bakar, Abdullah, yang datang dengan diam-diam di malam hari, dan oleh putrinya, Asma, yang dengan cerdik menyuplai makanan tanpa menimbulkan kecurigaan. Akhirnya, dengan menunggangi 2 unta yang telah disediakan sebelumnya oleh Abu Bakar, mereka memulai perjalanan hijrah ke Yatrib, sebuah perjalanan yang akan mengubah peta peradaban dunia selamanya. Perjalanan yang penuh resiko namun juga penuh berkah ini menandai babak baru dalam sejarah Islam. Mendalam tentang ketabahan, tawakal, dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Dari titik terendah dalam hidupnya, ditinggal pendukung utama, disiksa penduduk Taif, dihina dan dicemooh, Rasulullah justru diangkat ke martabat tertinggi yang tidak pernah dicapai makhluk manapun. Hikmah yang bisa kita ambil begitu banyak dan berharga. 1. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Tahun kesedihan berubah menjadi tahun kemuliaan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ini mengajarkan kita untuk tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. 2. Solat sebagai hadiah terindah. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu, menunjukkan kasih sayang Allah yang tak terhingga. Solat adalah mi'rajnya orang beriman. 3. Strategi dan doa berjalan beriringan. Rasulullah tetap menggunakan strategi sembari bertawakal kepada Allah. Ini mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. 4. Kesabaran menghasilkan kemenangan. Penantian 13 tahun di Mekah akhirnya berbuah dengan hijrah yang penuh berkah. Kesabaran adalah kunci kesuksesan. 5. Pentingnya komunitas yang solid. Baiat Aqabah menunjukkan kekuatan persatuan umat Islam. 6. Kepercayaan dan persahabatan sejati. Pengorbanan Abu Bakar mengajarkan arti persahabatan yang tulus. Sahabat-sahabatku, betapa agungnya kasih sayang Allah kepada kita. Dari perintah 50 waktu solat menjadi hanya 5 waktu dengan pahala yang tetap setara. Solat yang kita lakukan hari ini adalah buah dari perjalanan malam yang penuh berkah itu. Sebuah hadiah terindah dari langit ketujuh untuk umat terakhir yang dicintainya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Pelajaran yang bisa kita ambil malam ini, setiap kesulitan pasti diikuti kemudahan. Solat adalah tiang agama. Allah tidak pernah tinggalkan hambanya. Kesabaran pasti berbuah manis. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, beri like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Share kepada saudara-saudara kita yang lain, agar mereka juga mendapatkan keberkahan dari kisah mulia ini. Tetap bersama kami dalam perjalanan mengagumkan ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan solawat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.